Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang mulia para asatidz, para guru, para orang tua, para tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, Ketua Pengajian Haji Muhsan. Terima kasih karena hari ini kita bisa kumpul di tempat ini. Tidak akan mungkin hari ini agak berbeda sedikit, tapi tetap kita akan meneruskan kajian kita. Kalau tidak salah halaman 12 ya. Makalah yang ke-20. Terima kasih Ustaz Mujin yang ternyata juga seorang teknisi. Padahal sound kita bagus betulnya hari ini, kalau ya yang jaga sound ini hadir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka ta'lim kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu al-isruna. Wal maqalatul isruna, maqalah yang ke-20. 5 dari atas. Betul, baris ke-5 dari atas. Wal maqalatul isruna, maqalah yang ke-20. Isrun itu 20. An Aliin, dari Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Amin. Wa karrama wajhahu, dan semoga Allah memuliakan wajahnya. Jadi kalau Ali ini dua, ada radhiyallahu anhu dan wa karrama wajhahu. Beliau gelarnya dua. Man lam yakun, man barang siapa, lam yakun yang tidak ada. Jadi lam yakun ini sebetulnya terjemahnya tidak saja begitu. Man barang siapa, lam yakun indahu, barang siapa lam yakun yang tidak, indahu memiliki, bukan indahu yang ada di sisinya, jadi agak susah kalau begitu. Man barang siapa lam yakun yang tidak, indahu memiliki, sunnatullahi, sunnatullah, ai adatuhu, atau kebiasaan Allah. Jadi barang siapa yang tidak memiliki ya sunnatullah atau kebiasaan, adatuhu, kebiasaannya, wa sunnatu rasulihi, dan sunnah rasulnya, ai sya'nuhu, atau pola tingkah laku Nabi, wa sunnatu awliyaihi, dan sunnah awliya, ai amruhum, segala perintah para awliya, falaisa bi yadihi syai'un, falaisa maka tidak ada, bi yadihi di tangannya, syai'un sesuatu,
Itu kalau satu-satu terjemahnya. Tapi kalau secara enak begini, falaisa maka tidak ada biyadihi syai'un, dia tidak memiliki sesuatu. Falaisa biyadihi syai'un, maka dia tidak memiliki sesuatu. Ya kalau nggak ada di tangan kan nggak punya namanya kan. Falaisa biyadihi syai'un, maka dia tidak memiliki apa-apa. Jadi kalau orang tidak memiliki sunnah Rasul, tidak mengamalkan sunnah Rasul, as-sunnatullah, juga tidak ya mengamalkan sunnah Rasul dan sunnah para aulia, maka sama saja dia tidak memiliki apa-apa. Itu artinya falaisa lahu syai'un yu'taddu bihi. Falaisa lahu syai'un, tidak ada baginya sesuatu yu'taddu yang bisa dihitung. Yang bisa dihitung, yang bisa dianggap, yang bisa dipertimbangkan. Dia tidak punya modal apa-apa. Yu'taddu bihi, yang tidak bisa dihitung, tidak bisa dipertimbangkan. Ya, orang kalau nggak punya ini berarti nggak dianggap, nggak dibilang punya apa-apa. Kila ditanyakan, lahu ay li aliyin, ditanyakan kepada Ali, ma sunnatullahi, apa sih sunnatullah itu? Jadi ada yang bertanya ketika Ali berkata begitu, ada yang bertanya, wahai Ali, apa sih sunnatullah itu? Ya. Qala ay aliyun, qala ay aliyun, Ali berkata. Qala ini kan di dalamnya ada dhamir huwa, ya, kembalinya kepada Ali, ya, dhamir mustatir, ya. Qala, qalu dan seterusnya. Ali berkata atau Ali menjawab. Kalau tadi bertanya berarti Ali menjawab. Atau tadi ditanyakan kepada Ali, apa sih sunnatullah itu? Qala ay aliyun, Ali menjawab. Kitmanus sirri, kitman menyembunyikan, as-sirri rahasia, tidak mengumbar rahasia orang. Nah, tidak mengumbar rahasia orang itu bagian dari kebiasaan Allah menutupi malah kesalahan orang. Ya, kayak kita, jangan kita dan saya aja. Kalau pagi hari ini Allah telanjangi saya, maka tidak pernah mungkin saya ngaji lagi. Kalau Allah tidak tutupi, atau Allah bongkar aib kita, maka kita tidak akan berani berkata apa-apa di hadapan orang. Kita atau saya semua, kita ini manusia pasti punya salah. Hanya saja Allah itu hikmah, menyembunyikan. Apa yang disembunyikan? Rahasia, baik keburukan maupun juga mungkin kebaikan. Gitu. Nah, terutama keburukan kita Allah sembunyikan. Andai kata dosa kita itu dilambangkan dengan setitik jerawat saja di muka, maka mungkin penuh kali muka kita dengan jerawat, sehingga nanti kita bisa lihat ternyata yang banyak jerawat adalah yang banyak dosa.
Kan begitu. Andai kata misalnya satu dosa dilambangkan dengan satu jerawat di muka, itu Ustadz lagi bicara jerawatnya banyak amat ya. Berarti kan dosanya Pak. Atau andai kata dosa itu membuat orang yang memilikinya kukuruyuk, Pak, orang yang punya dosa kukuruyuk misalnya. Tahu kukuruyuk? Ya kayak ayam. Jadi kalau orang makin banyak dosanya, makin sering kukuruyuk, ya mungkin saya kukuruyuk mulu ngajar di sini mungkin. Duduk di sini mungkin apa? Kukuruyuk mulu itu Ustaz kok kukuruyuk mulu ya. Enggak berhentinya kukuruyuk. Kalau yang di belakang juga bapak-bapak ada yang kukuruyuk juga. Yang di tengah juga kukuruyuk. Jadi semua kukuruyuk apa? Kata semua banyak dosa. Untung dosa itu tidak dilambangkan dengan kukuruyuk. Ustaz Temon tadi. Ya, coba kalau kukuruyuk, malu kita semua. Itu saya kira itu Ustaz benar kukuruyuk mulu ya. Kan begitu. Untungnya kagak kukuruyuk. Tahu Pak kukuruyuk? Ya, bagaimana tuh bunyi ayat? Iya. Alhamdulillah. Ini adalah kebiasaan Allah. Apa? Menutupi kita menutupi menyembunyikan ya, asiri rahasia. Tuh. Ya. Wa huwa ma ahfahun nasu minal hadisi inda syakhsin. Yaitu apa yang disembunyikan oleh manusia anil hadisi dari yang disampaikan inda syakhsin kepada seseorang. Jadi apa? Yang memang jadi rahasia orang, yang jadi rahasia manusia jangan disampaikan kepada orang. Itu udah jadi rahasia orang. Jangan pernah disampaikan kepada orang lain. Tuh. Ya. Pakit manusir sirri wajibun. Maka menyembunyikan rahasia wajibun, hukumnya wajib. Ini kata Syekh Nawawi tadi. Menyembunyikan kejelekan orang jadi wajib. Menyembunyikan kejelekan kita pribadi ya udah biasa kalau itu makan. Ya, makanya orang salah biarin aja. Beda halnya dalam konteks pendidikan. Kalau pendidikan mah kudu dibilangin, kudu dikasih tahu. Orang ini suka nyolong misalnya biarin aja. Dan juga dia ketangkep dewek. Nih hadirin jamaah yang Allah muliakan. Jadi fakitman sirri wajibun. Wabila kemudian ditanyakan lagi, ma sunnatur rasuli. Wahai Ali, apakah sunnah Rasul itu? Qala, Ali menjawab, al-mudaratu bainan nasi, lemah lembut di antara manusia. Mudarah, lemah lembut, ramah. Kadang-kadang nggak bisa ramah. Ya, kadang-kadang lupa. Tidak saya, tidak bapak-bapak mungkin. Kita manusia. Al-mudaratu rahmah, lemah lembut. Nah, lemah lembut ini adalah sunnah Rasul. Ya, Nabi terkenal dengan lemah lembut. Ada satu cerita, satu hari setelah perang Khaybar yang dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin, Nabi kembali ke tenda. Setelah kembali ke tenda, ya lagi usai perang, ada seorang wanita Yahudi yang datang membawa ya kambing yang sudah dimasak, yang dia tahu itu kesukaan Nabi, makan kambing, ya, daging kambing. Ternyata daging kambing tersebut sudah diracuni oleh wanita Yahudi itu.
Ya, kemudian alasannya adalah karena ini waktu perang Khaibar suaminya, kemudian ayahnya dan saudara laki-lakinya terbunuh, maka dia ingin balas dendam. Setelah ketahuan dia melakukan itu, Nabi nggak marah. Walaupun ya, ada sahabat Nabi Bisri al-Barra ini meninggal karena sempat ya daging kambing tadi masuk ke dalam ya, mulutnya, lalu masuk ke dalam ya kerongkongan ke ususnya. Nabi nggak marah. Apa kata Nabi? Yang menimpa aku secara pribadi aku memaafkan. Sementara yang menimpa Al-Barra aku serahkan kepada keluarganya. Gitu. Jadi yang menimpa aku secara pribadi aku maafkan, tapi yang menimpa Al-Barra aku serahkan kepada keluarga. Setelah keluarga Al-Barra enggak terima, kami menuntut keadilan, baru kemudian Nabi menghukum mati wanita Yahudi tersebut. Oh, kalau kita mah yang menimpa kita, apalagi kita presiden, udah gak bisa ngebedain mana kita pribadi, mana orang lain udah main hajar aja gitu. Dan Nabi konfirmasi dulu, tabayun dulu Nabi, nanya dulu Nabi kepada wanita Yahudi tadi, mengapa kamu melakukan hal ini? Ya, padahal Nabi punya pasukan kan, habis menang perang lagi, tinggal digantung itu wanita Yahudi, tapi tidak. Yang lain tenang. Ditanya, mengapa kamu melakukan ini? Apa jawab wanita Yahudi itu? Kalau kamu Nabi, kamu nggak akan mati dengan racun itu. Jadi dia pengen tahu ini Nabi bukan? Ya, ternyata Nabi tidak mati dengan racun tersebut karena daging kambing yang mau dimakan Nabi dengan izin Allah berbicara, jangan kau makan aku. Nah, karena kamu tidak mati dengan daging ini, dengan yang daging yang dari racun ini, dan engkau betul-betul Rasul, maka aku beriman, aku masuk Islam. Jadi dihukumnya sesudah masuk Islam. Jadi udah masuk Islam dulu. Jadi ini wanita Yahudi akhirnya masuk Islam. Ya, nama wanita ini adalah Zainab binti Haris. Zainab binti Haris, si Zainab pacar Sidul. Ya udah, akhirnya ada nama Zainab sekarang. Ada sih orang gang itu, gang gue nama Zainab pun ya, emang ya masih ada, tapi ada punnya dia. Sudah meninggal. Ya. Sebetulnya kalau Zainab itu disetujui ya berhubungan dengan Dul. Kalau ibunya setuju ya, maknya tuh setuju. Cuma memang Bunyamin kagak setuju bisa. Ngapa? Karena kaitannya ya, waktu si Sarah bapaknya kaya, ini kurang ini. Pas si Dul jadi sijil kelihatannya dianggapnya malah baru. Tapi akhirnya di film terakhir, di akhir kisah cinta Dul tahun 2020, mereka nikah. Sarah dengan Zainab dengan Dul. Bahkan Zainab sempat telepon ke Sarah, aku hamil katanya. Tahu baik? Kelupaan dari film ini. Gitu. Kalau iya waktu si Dul sama Sarah pelukan depan rumahnya ketika si Dul mau ngelamar, ingat ya? Wah banyak banget kalau saya hafal itu. Baik. Nah ini jamaah yang mulia. Jadi wakilama sunnatul Rasul, apa sunnah Rasul itu? Qala Ali bilang al-mudaratu bainan nas, lemah lembut di antara manusia. Kama qala ba'duhum, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, wadarihim dum tapi darihim, dan lemah lembutlah kepada mereka sepanjang kamu masih ada di kampung mereka, di wilayah kekuasaan mereka. Ya. Jadi maksudnya memanggul adat istiadat setempat. Wa ardihim madum tapi ardihim. Ya, dan panggullah dan lemah lembutlah dan relalah, ridholah
sepanjang kamu masih ada di tempat mereka, di bumi mereka. Jangan sampai kita ada di bumi orang, kita kemauan kita yang kita inginkan. Ini yang ada pepatah gimana, di mana bumi dipijak, bumi dipijak, di situ langit dipikul, apa dijunjung. Ya. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung, dipikul. Ini kira-kira begitu bahasa Arabnya ini. Kama qala ba'duhum wa darihim ma dumta fi darihim wa ardihim ma dumta fi ardihim. Ini terjemah bebasnya begitu. Ya. Di mana bumi berpijak, di sana langit dijunjung. Ya, boleh dipakai ceramah ini. Bagus. Kama qala ba'duhum wa darihim ma dumta fi darihim wa ardihim ma dumta fi ardihim. Wakila kemudian ditanyakan lagi, ma sunnatu auliyaihi. Wahai Ali, apakah sunnah aulia itu? Qala, Ali menjawab, ihtimalul ada anin nas, memanggul ya kejelekan ya yang ada pada manusia, memanggul keburukan ada ya, bahaya, caci maki anin nas dari manusia, dari yang dilakukan oleh manusia. Atau bisa jadi yang dimiliki oleh manusia itu sama. Jadi aulia itu memang wakil ya. Kesulitan orang, para aulia yang menanggung. Lapar orang, aulia yang menanggung. Mengapa begitu? Karena kenyataannya nggak ada yang bisa menanggung lapar cepat-cepat makan. Nggak ada yang bisa menanggung penderitaan, buru-buru pengennya senang. Hanya aulia yang berani susah hidupnya. Ya. Cuma sayang wali hanya diketahui oleh wali. Ya, biasanya rata-rata hidupnya susah, tapi hatinya gembira. Beda dengan kita. Kalau kita hidupnya gampang, hatinya ruwet. Kalau aulia hidupnya susah, hatinya gembira. Kalau kita hidupnya mewah, hatinya resah. Inilah yang membuat orang masuk neraka kan begitu. Keadaannya kaya, tapi pikirannya resah, hatinya gelisah. Ini yang nanti bisa membuat orang masuk neraka. Sementara aulia, dia hidupnya tidak kaya, tapi hatinya bahagia. Dan kita termasuk kelompok manusia yang baru gembira kalau diiming-imingi misalnya perasaan punya harta. Baru gembira misalnya kalau diiming-imingi punya istri, punya anak, punya kendaraan. Tapi kalau nggak punya apa-apa, kita nggak pernah bilang kita punya Allah, punya Rasul, punya aulia. Enggak. Allah mah di mana, Rasul mah di mana, aulia mah di mana? Enggak pernah kita merasa punya Allah, punya Nabi, punya aulia. Paling 3 ini kan tadi. Dan kita berpikirnya harta, anak, istri itu baru bahagia. Nah ini pentingnya ngaji tasawuf kayak begitu, pelan-pelan kita bikin. Ya ternyata harta itu tidak boleh membuat kita bersedih ataupun bahagia. Jadi ada harta ya segitu, nggak punya harta juga segitu. Ya, sehat ya segitu, sakit ya segitu. Kadang-kadang kalau sehat intrik-intrigan, ya lari pagi. Kalau lagi sakit, sekampung orang tahu semua. Ya, sakit ya begitu dia mah. Sehat juga begitu. Karena sakit dan sehat tidak bisa merubah. Ya, dia tersenyum atau menangis. Kita orang nggak mau mah. Kalau lagi punya duit kelihatannya gagah. Kalau lagi nggak punya duit kelihatannya yang bagus. Jadi kita dibikin gagah dengan punya duit, dibikin lemes karena nggak punya duit. Berarti iman kita loyo, retoy. Iya, ngapa lemes semangat nggak punya duit? Pas duit aja dijengger, kan begitu ya? Tahu jengger pak?
Ya. Beda. Rapi banget kalau maulid mas. Jadi jangan sampai pribadi muslim itu dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya harta. Hebat. Nah ini tulisan tentang kitab kuning ini udah 100 judul nih Pak dikumpul dalam buku ini. Ini dulu tadi ya. Ini sudah dicetak. Besok kita bedah. Ini bukunya yang selama kita ngaji 3 tahun hampir ada semua di sini. Kalaupun tidak ya sebagiannya ada di sini. Jadi kalau baca buku ini bahasa Indonesia semua, mendadak jadi ustadz, mendadak jadi dai. Dan nanti kita bisa ngajar ngaji dengan membuka ya judul-judul ini yang gampang dibaca dan mudah dimengerti. Di Inspiring Kitab Kuning, studi Islam klasik dari akidah hingga politik. Bukunya dibedah besok pagi jam segini. Ya, jamaah kalau bisa miliki ini Pak. Jangan fotokopi tapi beli ya. Siap. Nah ini bukunya saya bawa 1 kardus nih. Harganya Bapak mau terserah berapa aja. Dikasih harga Ustaz. Kasih harga. Bagusnya dikasih harga. Kalau Ya, dikasih harga. ya nanti kalau yang murah, kalau yang harga. mau ngelebihin silahkan kan gitu. Kalau saya pengennya nggak usah pakai harga, 1 orang 1 juta, 1 juta. Masya Allah. Ya, kalau yang tidak ada uangnya sekarang, besok aja pas bedah buku, begitu saja. Jangan sampai yang punya uang aja dibagi, yang nggak punya maka nggak dibagi, jangan begitu. Nggak punya duit sama sekali, ya boleh ditangin ya. Gitu. Ini maksud saya jangan sampai nanti jamaah undangan pada megang, jamaah sendiri kagak. Ini orang gimana jamaahnya mau dibagi. Nah, ini mang ada kalau kurang tiap lagi di rumah. Nah kalau ini nanti saya mohon Ustadz Hasan Ali yang bicara langsung. Ini mah tipis ya, murah. Dan ini buku kenang-kenangan kita. Pemodalnya belum ngomong apa-apa ini kemarin, karena pemodalnya mau ngasih umroh tuh. Saya emang nggak berani minta duluan kan. Udah saya WA nyinggung dia. Mudah-mudahan besok pagi datang beliau. Ini nanti Ustadz Andi ya kita bedah besok. Semua besok datang insya Allah. Jam berapa Bu? Ya. Berapa ini? Jam berapa? Itu harganya berapa ya jam tahu? Sama 50 atau 100 atau berapa gitu? 70 aja. Ya, siap. Ya. Enggak bukan dagang Mas ini bukan. Ya. Mestinya dijual 90.000. Mestinya gitu. Emang begitu mahal. Ya Pak. Enggak apa-apa ya? 90 jadi dijual 70 aja ya. Siap. Doain apa doain? Ya emang nggak mau 70 100 itu bagus. Iya, siap. Ini ilmu Pak. Kalau misalnya ngejar ilmu susah nih. Dari berbagai kitab ditulis demikian rupa, lalu kemudian bisa dibaca. Ya. Nanti setelah ini Ustaz dibagikan saja. Kalau kurang ada di rumah. Ya, baik. Mudah-mudahan saya diampuni sama Allah. Amin. Ya, jual buku di masjid. Kita jual buku, jual ilmu juga suka ya. Ya. Ngasih tahu. Nah, wakilah mahkamatu awliyaihi qala ihtimalul adab minan nas. Wa kanu ya man qablana minal umam. Man qalbana ini. Ya, man qalbana. Wa kanu dan telah ada mereka man orang qalbana sebelum kami. Qalbana, qoblana ya. Qoblana sebelum kami. Oh, ini lam ini kelihatannya ya. Ya, Kurang minal umam dari umat-umat masa lalu. Kurang jelas. Ya tawasawna, mereka saling memberi nasihat. Ini salah anu aja, salah letak aja. Ya, karena ini komputer. Ya, itu orang ngetik. Harusnya qoblana. Bukan yang kalau bina ya. Enggak nyambung, kan minal umam depan. Kan minal umam ya, berarti ya. Lama apa dibalik? Qoblana. Man orang qoblana sebelum kami
minal umam dari umat-umat yang dulu, yatawasawna mereka saling memberi nasihat. Mengapa ada kata saling? Sebab wajahnya wajah musyarakah. Ya, saling. Ay maksudnya yusi ba'duhum ba'don. Mereka saling menasehati. Ya, jadi di antara amal atau perbuatan para aulia adalah saling menasehati. Karena umat-umat masa lalu begitu. Dan alhamdulillah kita juga belajar menasehati. Ini berarti adalah amal para aulia, para wali. Jadi kita udah jadi wali dikit nih. Amin ya Rabbal. Karena sudah ya berani menasehati. Wali nikah. Asal jangan wali mudbir. Yatawasawna ayyusi ba'duhum ba'don bisalasihi solin, dengan 3 perkara. Ya, wa yatakatapuna biha. Yatakatabuna biha. Dan mereka saling berkorespondensi. Ya, mereka saling berkorespondensi. Apa yang berkorespondensi saling? Surat menyurat. Ayyul silu ya ba'duhum al-kitabata bitilkas salasi ila ba'din. Maksudnya apa? Mereka saling mengirim surat atau tulisan di antara mereka. Ya, dengan 3 perkara tersebut. Ya. Jadi mereka itu kalau tidak ngomong, nasihatin temannya dengan menulis surat. Ada buku zaman dulu banget, namanya Makatibul Ghazali, ya, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, The Writing of Al-Ghazali. Itu bagus betul. Di buku ini adalah surat-surat Imam Ghazali mengenai inilah penguasa dia harusnya begini. Dan surat ini ditujukan langsung pada menteri yang ditunjuk, sultan yang ditunjuk, dan penguasa yang waktu itu dianggap nggak benar. Sekarang ada nggak ulama yang berani nulis presiden begini, menteri begini? Imam Ghazali sudah memulai. Dan surat-surat Al-Imam Al-Ghazali, peringatan Al-Imam Al-Ghazali kepada penguasa waktu itu sekarang sudah dibukukan. Dan alhamdulillah juga sudah diterjemahkan oleh penerbit Mizan. Ya, aslinya dalam bahasa Arab, ya, bahkan tidak salah aslinya malah bahasa Persia. Kalau dirubah dalam bahasa Arab, diterjemahkan dalam bahasa Inggris, lalu diterjemahkan dalam bahasa Arab. Penting itu. Jadi Imam Ghazali itu hebat, berani gitu menasihati para sultan pada waktu itu. Yang kita tahu Al-Ghazali kan ahli tasawuf ya, ahli fikih, ahli tafsir. Padahal di dalam kitab Ihya Ulumuddin di bab 2 itu, di jilid 2 sudah bicara tentang politik. Karena ngajinya kita nggak nyampe tuntas, ya Pak. Sama juga seperti kitab Fathul Qorib. Itu ada di sana mengenai pemerintahan sedikit. Jadi Fathul Qorib itu tidak hanya bicara fikih, toharoh segala macam, puasa, zakat, haji, tapi di belakang sana sudah menyentuh masalah pemerintahan. Ya. Oh, fikih pemerintahan, nah itu dia pentingnya. Karena fikih ini ilmu hukum Islamnya sangat terkait dengan pemerintahan. Kata Imam Ghazali, keteraturan agama sangat tergantung dengan keteraturan negara. Keteraturan negara sangat tergantung dengan pemimpin yang ditaati. Kira-kira begitu ya. Bahkan beliau bilang ad-din wa daulah tau amani. Agama dan negara bagaikan saudara kembar, nggak bisa dipisah-pisahin. Maka itu kata Imam Hanafi,
kekuasaan harus direbut. Kekuasaan harus direbut. Ada di antara kita yang harus jadi presiden, harus ada yang jadi gubernur, harus ada yang jadi wali kota, harus ada yang jadi camat dan seterusnya. Mudah-mudahan ada di antara kita yang jadi wali kota. Amin ya rabbal alamin. Kalau saya nyalon, Bapak mau milih nggak? Pasti. Kalau saya kagak bagi duit pada waktunya, ragu-ragu kan? Mungkin Pak, ada ulama di Jawa Timur cerita ini ya. Dia ikut kontestasi politik legislatif kalau tidak salah itu. Ulama suyu ya, alim. Lalu kemudian punya banyak jamaah. Ternyata kalah dia dalam kontestasi apa itu politik untuk legislatif. Ya, ketika ditanya kenapa kok aku kalah gitu. Ternyata jawabannya aja apa? Jamaahnya nggak dibagi duit untuk milih nih. Masya Allah, ini pergeseran yang udah sangat mengerikan. Jadi begini, sebelum mau terkenal, mau nggak terkenal, mau buruk mau bukan, duit mah tetap dibagi untuk milih, gitu kan? Ini berarti begitu, gitu. Ya, udah terkenal kalau nggak bagi duit mah nggak ambil, karena pilih yang bagi uang. Ini bahaya sekali. Jadi kita udah kayak gini kondisi kita. Ini kasus di Jawa Timur, dan sebelum itu bukan di Jawa Timur, itu udah merata mungkin kayak gitu. Ya mudah-mudahan. Ya Pak. Baik, lanjut. Jadi salah satu isolita. Wayatakatabuna biha yursilu ba'duhum alkitabata bitil kasalasi ila ba'din. Pamin kata min badalun min istikana. Itu urusan nahu ya. Ya. Man amila syai'an minal a'mali li akhiratihi. Ya, kapahullahu amra dinihi wa dunyahu. Amin ya rabbal. Barang siapa yang berbuat sedikit aja tentang perbuatan akhirat, maka Allah akan mencukupkan urusannya, baik itu urusan agamanya maupun urusan dunia. Dikit aja beramal akhirat, tapi yang betul-betul murni. Dikit aja kita beramal akhirat, maka Allah akan cukupkan kita untuk kita urusan di agama dan urusan dunia. Ay fahuwa fi hifdzillahi ta'ala fi jami'i ahwalihi. Ay maksudnya bahwa dia fi hifdzillahi ta'ala, dalam penjagaan Allah Ta'ala, fi jami'i ahwalihi, dalam semua keadaannya, dalam setiap keadaan dijaga oleh Allah. Wa man asana sariratahu ay domiro qalbihi. Barang siapa yang memperbaiki hatinya, ya, sarirotahu ini artinya domiro qalbihi. Barang siapa yang memperbaiki perasaannya, memperbaiki hatinya, ahsanallahu ala niyatahu, maka Allah akan memperbaiki juga johir. Kalau bahasa kita, siapa yang membaguskan hatinya, maka johirnya pun dibagusin. Orang kalau perasaannya gembira, mukanya cerah, kan gitu. Orang kalau sehat, mukanya juga enak dilihat. Orang kalau kagak sehat, hatinya bukannya muram, gitu. Ya, katanya gini, kira-kira begitu. Nah, apa kata ulama? Fadzahiru yadullu alal batin. Ya, bentuk lahir menunjukkan bentuk batin. Yang lahir itu menunjukkan yang kelihatan menunjukkan yang tidak kelihatan. Wah, mukanya begini. Makanya ada orang bisa mengobati dari matanya, dari mukanya. Ini sakit apa nih dengan muka begini, dengan mata begini sakit apa, dengan mulut begini sakit apa, melambangkan batin. Wa man aslaha ma
bainahu wa bainallahi, dan barang siapa yang memperbaiki hubungan antara dia dengan Allah, bi an amila, dengan mengerjakan amalan khalisan, amal perbuatan yang khalisan, murni, ikhlas, minar riya'i wal ujubi wa tasmi'i, dari riya, ujub dan sum'ah, pengen dilihat itu namanya riya, pengen digedain namanya ujub, ya pengen didengar namanya tasmi'. Makanya kalau ada orang ngaji tasmi Quran yuk, ada nggak begitu? Simaan tasmi itu pengen didengar, tapi bukan sum'ah kalau ini mah. Ya, kalau sum'ah mah pengen didengar kebesarannya, pengen didengar kekayaannya, pengen didengar kepintarannya. Ya, kalau pengen dilihat berarti riya, pengen diagungin namanya ujub, pengen dilihat namanya sum'ah. Dari sami ayasma'u gitu. Dari sebenarnya bukan sami ayasma'u, sam'a yusam tasmi gitu. Dan isimnya ini, fiilnya ini minta dikasih objek gitu. Artinya ada orang yang memang harus ngelihat dia gitu. Jadi keberhasilannya ini harus dilihat, diagungkan dan didengar oleh orang. Itu namanya riya. Tidak udah kita bahas ya pandangannya waktu di masjid, lebih lengkap lagi malam kemarin mengenai riya ini. Jadi riya, ujub dan tasmi', ya, yang sering dikenal dengan sum'ah, pakai air, sum'ah karena sami ayas atau sama ayusam. Wah, kalau dia bicara riya kita paling ngeri dan takut. Ya. Wa man aslama bainahu wa bainallah bi an amila amalan khalisan min riya wal ujbi wa tasmi'i asrahullahu ma bainahu wa bainan nas. Maka Allah akan memperbaiki apa yang ada padanya dan apa yang ada pada manusia. Amin ya rabbal. Paman, maka barang siapa ahabbahullahu ta'ala ahabbahul khalqu, maka barang siapa yang dicintai Allah maka dia dicintai oleh manusia. Dicatat nih, paman ahabbahullahu ta'ala ahabbahul khalqu, ya, jadi fakil dari kata ahabbahu-nya jadi maf'ul, dibacanya di. Jadi barang siapa yang dicintai Allah, dia dicintai oleh manusia. Amin ya rabbal. Itu buktinya ya Ustaz Arifin dicintai Allah. Manusia yang Bang Adit dulu 20 tahun lalu lebih meninggal, itu yang datang Bang Adit. Banyak banget orang yang nyolatin, udah kayak pahlawan waktu. Ya, kita nggak tahu nih kalau meninggal kira-kira berapa orang yang nyolatin. Mudah-mudahan separuh bingung sekampung Kota Depok dah. Kayak Ustaz Muhammad Nata juga sama, banyak banget yang datang. Ya, satu hari Nabi pernah bilang bahwa 40 orang yang menyolati jenazah akan dijamin masuk surga. Sahabat nanya, bagaimana kalau 3 orang ya Rasul? Nabi masih ngangguk. Bagaimana kalau 2 orang ya Rasul? Nabi masih ngangguk. Lalu kata yang nanya, setelah itu aku gak nanya lagi. Inilah hebatnya Nabi. Dan inilah hebatnya tasrih. Apa tasrih itu? Apa namanya? Ya, hukum Islam itu. Pencipta hukum Islam. Jadi ternyata nggak hanya 40, sebab kalau 40 misal mutlak kata Nabi 40 doang. Ya, kesian lah misalnya orang yang nggak 40. Maka sama bagaimana kalau 3 ya Rasul? Nabi masih mengangguk. Tapi Nabi nggak ngomong, ngangguk aja.
Bagaimana kalau 2 ya Rasul? Nabi masih ngantuk. Tapi kata yang nanya, aku nggak nanya lagi setelah itu. Gitu kan? Ini maksudnya apa? Betapa mulianya hati Nabi. Ya, kayak begitu. Yang nanya bagaimana? Yang nanya aja bagaimana kalau? Tapi justru gara-gara nanya ini kita tahu. Jadi kita harus punya harapan gitu loh. Makanya begini, sebab dalam kitab Mawaid al-Surya ada hadis yang mengatakan orang yang memutuskan harapan itu lebih jauh kedudukannya. Gini, orang yang rajin ibadat dan suka memutuskan harapan orang lebih jauh kedudukannya di hadapan Allah ketimbang orang yang berbuat jelek tapi selalu memberikan harapan kepada orang. Jadi ini ahli ibadah kalau ngomong sunat, nggak salah ini. Wah, nggak diampuni dah yang begini mah. Wah, ini neraka tempatnya nih. Tapi ada orang suka berbuat salah, insya Allah kamu dimaafin. Dan memberi harapan kepada orang itu lebih dekat dia ketimbang Allah, ketimbang ahli ibadah yang suka putus-putusin harapan orang. Hal itu tadi gue ente kayaknya masuk di akar di neraka. Ya orang takut kalau kita gitu kan. Jadi orang yang putus asa nggak diterima tobat ente, tobat mana waktu masih muda, sekarang udah nggak bisa. Gitu, udah tua juga nggak bisa begitu. Jadi jangan begitu kira-kira. Ini yang saya sampaikan bermanfaat. Dan saya berharap besok pagi nanti Ustaz Musil Haris dan nanti Ustaz akan menyampaikan. Jam berapa Ki? Besok jam 8. Ya. Ya. Ada rawih. Kira-kira yang membaca rawih kita apa anak santri, Pak? Nah, kita aja apa anak santri yang bacanya? Kita aja yang baca rawih ya. Bapak-bapak yang baca rawih ya. Mang Gos, Haji. Ustaz Wajid, kita aja baca rawih ya. Hah? Jangan kasihan. Tidak enak kalau gitu. Ya nanti yang baca rawih kita aja. Ya. Kita aja yang baca rawih. Baik, terima kasih. Maksudnya ini belum sempat dikirim ke MUI. Ya. Dan ini sebenarnya bukan nanti bentuknya ada lagi. Terima kasih, mohon maaf. Ya, nanti akan disampaikan oleh Ustaz Haris atau yang lain karena ini sangat penting untuk acara kita besok. Terima kasih. Intinya besok kita makan rame-rame di sini. Ya Pak ya. Intinya besok kita makan rame-rame di sini. Terima kasih. Nanti malam festival beduk ada sekitar 7 atau 6 yang hadir yang beduk. Ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.